Terkait dengan masa pemerintahnya Bung Karno. Ini kan beliau ini memerintah dengan apa ya, bergonta-ganti kabinet begitu. Lebih dari 20 kali selama masa pemerintahan Orde Lama. Nah, ini kira-kira apa yang menyebabkan begitu cepatnya pergantian kabinet ini? Kita tahu bahwa Bung Karno itu melewati ya masa yang disebut dengan demokrasi liberal, demokrasi parlementer, dan kemudian demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi parlementer itu, ya pemerintahan itu dipimpin oleh Perdana Menteri, dan ketika itu memang ya terjadi pergantian kabinet yang sangat-sangat cepat gitu ya. Tergantung dari kekuatan di parlemen itu ditentukan oleh sebab. Itulah yang kemudian menyebabkan Bung Karno itu mencoba ya melakukan sistem yang lain, demokrasi terpimpin gitu. Walaupun ya tentunya itu juga tidak sempurna juga, ada kekurangannya juga gitu. Tetapi di dalam apa namanya itu kedua periode demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin itu, saya melihat bahwa program pemerintah itu tetap berjalan gitu. Ya, misalnya dalam kaitannya dengan hubungan luar negeri, kita berhasil menyelenggarakan konferensi Asia Afrika gitu. Nah, dalam kegiatan yang lain yang sudah terselenggara itu Asian Games, Ganevo, dan itu kan pada tahun 63 misalnya, itu berhasil diselenggarakan. Bahwa kemudian pada masa demokrasi terpimpin itu ada masalah ekonomi, tentu saya tidak ahli ya untuk menjelaskannya, tetapi tentu ada kaitannya juga dengan hubungan dengan Amerika dan lain-lain ya. Karena berbeda dengan pada masa Orde Baru, kita mempunyai hubungan baik dengan negara kapitalis itu, sehingga bisa melakukan apa namanya itu penanaman modal asing, peminjaman dan lain-lain gitu. Nah, ini tidak terjadi pada masa demokrasi terpimpin gitu ya. Kita bisa menilai itu baik atau buruk itu, tetapi yang terjadi pada saat itu pemerintahan itu berjalan gitu, dan ketika itu kekuasaan Soekarno ya itu relatif jauh lebih besar daripada pada masa sebelumnya gitu. Karena pada masa tahun 45 misalnya sampai tahun 50 pada masa revolusi, ya tentunya kita tahu bahwa gagasan-gagasan pembangunan itu kan belum bisa direalisasikan gitu. Jadi baru tahun 50-an itu dilakukan pembangunan gitu. Dan itu pun ternyata dengan dua tipe yang berbeda, tipe pemerintahan parlementer dan tipe pemerintahan presidensial, dengan kelebihan dan kekurangannya gitu.